Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Humairah dengan NIM Nasional 24018. Di sini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan dan holding company yang diampu oleh Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SEMSI, bersama Ibu Sela Aprilia Murnidayanti, SPNMA. Baiklah, di sini ada latar belakang. Baiklah, di sini ada pengertian restrukturisasi. Nah, restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan atau penataan ulang struktur perusahaan, baik dari segi organisasi, keuangan, maupun operasional. Restrukturisasi dilakukan agar perusahaan dapat menjadi lebih efisien, mengurangi kerugian, serta meningkatkan daya saing di pasar. Biasanya, restrukturisasi dilakukan saat perusahaan mengalami masalah, tetapi juga bisa dilakukan sebagai strategi pengembangan. Di sini ada tujuan restrukturisasi. Nah, tujuan utama restrukturisasi adalah untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Ada beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua mengurangi beban utang, yang ketiga memperbaiki kinerja keuangan, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima menambah nilai perusahaan. Dengan restrukturisasi, perusahaan diharapkan bisa lebih stabil dan berkembang. Selanjutnya ada jenis restrukturisasi. Nah, restrukturisasi perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama organisasi. Nah, organisasi ini perubahan struktur dan manajemen. Yang kedua keuangan, yaitu pengaturan utang dan modal. Yang ketiga operasional, yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat aset atau pengelolaan aset perusahaan. Setiap jenis memiliki tujuan untuk memperbaiki bagian tertentu dalam perusahaan. Selanjutnya ada bentuk restrukturisasi. Nah, beberapa bentuk restrukturisasi yang sering dilakukan adalah yang pertama merger, yaitu penggabungan dua perusahaan. Yang kedua akuisisi, yaitu pengambilan perusahaan. Yang ketiga divestasi atau penjualan sebagai usaha. Yang keempat spin-off atau pemisahan unit usaha. Bentuk ini membantu perusahaan menjadi lebih fokus dan kuat. Selanjutnya ada pengertian holding company. Holding company ini adalah perusahaan induk yang memiliki sebagian besar atau seluruh saham di perusahaan lain atau anak perusahaan, sehingga memiliki kendali dalam pengambilan keputusan. Perusahaan ini biasanya tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, tetapi berperan dalam mengatur strategi kebijakan dan arah bisnis dari anak perusahaan. Dengan adanya holding company, pengelolaan beberapa perusahaan dalam satu grup menjadi lebih struktur, terorganisasi, dan efisien. Selain itu, holding company juga membantu perusahaan dalam mengembangkan usaha, memperluas pasar, serta mengurangi risiko karena setiap anak perusahaan dapat bergerak di bidang yang berbeda. Nah, holding company ini juga memiliki struktur, yaitu struktur holding company terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu perusahaan induk atau holding, yang kedua anak perusahaan atau subsidiary, dan yang ketiga perusahaan afiliasi. Nah, perusahaan induk berada di posisi paling atas dan berfungsi sebagai pengendali utama dalam grup perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh holding company sehingga berada di bawah kendalinya. Sedangkan perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan tetapi tidak penuh dikendalikan oleh holding. Nah, struktur ini membuat pengelola perusahaan menjadi lebih terorganisir dan sistematis. Selanjutnya ada fungsi, kelebihan, dan kekurangan holding company. Nah, holding company memiliki peran penting dalam pengelola dan mengendalikan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu grup. Fungsi utamanya adalah menentukan strategi bisnis, mengontrol kebijakan anak perusahaan, pengelola investasi, serta mengawasi kinerja agar seluruh perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, holding company memiliki beberapa kelebihan seperti mampu memisahkan risiko antara perusahaan hingga kerugian tidak berdampak besar pada seluruh grup. Nah, manajemen juga memiliki lebih struktur dan memudahkan perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha. Nah, tapi di balik kelebihannya ini, holding company juga memiliki kekurangan.
Nah, struktur organisasi yang kompleks membuat kelolaannya menjadi lebih sulit. Nah, selain itu, biaya operasional cenderung lebih tinggi daripada yang lain dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dalam satu grup. Nah, ini ada contoh holding company. Nah, yang pertama itu ini yang perusahaan besar ya yang di bawah naungan BUMN seperti PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Yang kedua ada PT Semen Indonesia Persero atau TBK. Nah, yang ketiga ada PT Danareksa Persero. Nah, perusahaan ini mengelola sebagai anak usaha dalam satu grup untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ini juga memperkuat struktur bisnis, juga meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dengan sistem holding, perusahaan dapat mengatur strategi secara terpusat, namun tetap memberikan ruang bagi anak perusahaan untuk menjalankan operasionalnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada hubungan restrukturisasi dan holding. Restrukturisasi perusahaan dan pembentukan holding company memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia bisnis. Nah, restrukturisasi sering dilakukan sebagai langkah untuk menata ulang perusahaan. Nah, salah satunya itu untuk membentuk holding company agar struktur perusahaan menjadi lebih rapat dan terorganisir. Nah, dengan adanya holding company, perusahaan dapat memisahkan unit usaha menjadi anak perusahaan yang lebih fokus pada bidangnya masing-masing. Hal ini juga membuat pengelola menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, juga holding company itu mempermudah dalam mengontrol dan mengembangkan bisnis secara keseluruhan. Nah, baiklah, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan yaitu restrukturisasi perusahaan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan efisiensi, serta menyesuaikan perusahaan dengan perusahaan lingkungan bisnis. Nah, sementara itu, holding company merupakan strategi pengelolaan perusahaan yang memungkinkan satu perusahaan mengendalikan beberapa usaha dalam satu grup. Nah, kedua konsep ini saling berkaitan dan sering digunakan bersama untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan terus mampu bersaing di pasar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan saya. Kalau ada kurangnya atau salah penyebutan di sebuah materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.